Tapi kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Ya. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua. Hei Pak Ustadz, kalau mau ceramah, ceramah saja. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke ujung dunia, pergi saja berceramah. Tapi jangan bicara seperti itu. Ketahuilah Pak Ustadz, dengan Anda mengeluarkan bahasa seperti itu berarti 80% orang Aceh musuh Anda. Karena ramai orang Aceh yang ingin pisah dengan RI. Kenapa mereka ingin pisah dengan RI? Karena diperlakukan dengan tidak adil. Rakyat Aceh hari ini tidak mendapatkan keadilan. Kenapa hari ini Aceh menjadi sebuah provinsi? Padahal dia itu sebuah negara. Karena nama Jakarta pernah diubah menjadi Batavia. Kenapa nama Jakarta diubah menjadi Batavia? Karena terjadi fosfongsi pada pemerintahan Belanda. Paham? Tidak sedikit orang Indonesia yang berkhianat kepada negaranya sendiri sedari dulu. Jadi hari ini ramai orang Indonesia pintar berdakwah, pintar berbicara. Karena siapa? Karena orang Aceh. Paham sejarah enggak? Tanpa Anda mengeluarkan kata-kata seperti itu, memberitahu kami bangsa Aceh, kami sudah tahu kalau melawan kepada pemerintah itu salah, tidak dibenarkan, haram hukumnya. Kami tahu, bukan kami nggak tahu. Damai di Aceh hari ini ibarat neraka, tapi kenapa masih bertahan? Karena kami tidak memberontak kepada pemerintah kami. Tapi kalau negara lain diperlakukan seperti ini, sudah habis dibakar semuanya. Yang harus angkat kaki dari Aceh itu Indonesia. Siapa yang ajak bergabung? Di saat Indonesia, Jayakarta dan seluruhnya dulu ditindas habis-habisan oleh Belanda dan Jepang. Aceh menjadi nafas baru buat mereka. 2 pesawat RI menjadi bukti. Yang satunya Dakota DC-3, yang satunya lagi Selawah RI. Itu menjadi bukti nyata. Karena apa? Karena kesepakatan dan janji-janji, walaupun nggak ditepati. Kenapa DITI itu ada? Berasalkan dari janji yang tidak ditepati. Kenapa AM itu tumbuh? Berasalkan dari ketidakadilan. Diperlakukan tidak sesuai dengan harapan. Hanya omong-omong saja. Kenapa gerakan Aceh Merdeka itu lahir? Kenapa ada? Karena rakyat Aceh selalu tidak mendapatkan keadilan. Tapi kenapa hari ini perdamaian kami jaga dengan sekuat tenaga? Karena perdamaian yang kami dapatkan bukan kami beli dengan uang. Tapi perdamaian yang didapatkan oleh orang Aceh dibeli dengan ribuan nyawa yang melayang. Paham? Banyak anak-anak yang putus sekolah, sekolah dibakar hanya untuk mendapatkan sebuah tanda tangan. Banyak ibu-ibu yang menjadi janda secara tiba-tiba di masa konflik yang berkepanjangan. Kenapa? Hanya untuk mendapatkan sebuah perundingan. Banyak orang-orang yang disiksa, dikurung, dibakar seperti di Bakongan. 12 orang dibakar, 4 orang tewas ditembak di tempat. Rumah dibakar, hidup-hidup orang dipanggang, hanya demi mendapatkan sebuah perdamaian. Orang Aceh sebenarnya nggak butuh merdeka karena dari dulu mereka sudah merdeka. Aku tegaskan sekali lagi, dari dulu Aceh sudah merdeka. Kenapa hari ini Aceh tidak dilepaskan? Apa yang nggak ada di Aceh? Minyak ada, gas ada. Apa yang nggak ada? Emas ada. Blok Andaman sekarang lahir. Itu juga punya Aceh. Sebenarnya seluruh kekayaan Aceh itu bukan milik negara, tapi hanya dikuasai oleh pusat. Paham? Karena mereka dulu lapar. Makanya mereka datang memohon bantuan. Tapi dengan ikhlas hati, orang Aceh memerdekakan Indonesia. Mengalir deras semua
beras, senjata, doa, apa yang tidak diberikan oleh orang Aceh. Tapi apa balasannya? Darurat militer, darurat sipil, DOM, lahir konflik yang berkepanjangan di Aceh setelah Aceh menolong Indonesia. Teguh Markam yang menyumbang emas dihiasi lidah api di Tugu Monas. 28 kilo itu milik dia. Tapi apa balasan yang diterima? Dia dipenjara, katanya disita. Adil nggak itu? Wajar nggak orang Aceh minta merdeka? Hah? Wajar-wajar saja Pak Ustadz. Jadi putar sedikit kepala Anda ke belakang. Jangan hanya membaca Alkitab dan Al-Quran, tapi bacalah sejarah siapa Aceh sesungguhnya. Kenapa semua itu lahir? AM lahir, GAM lahir, DI lahir, DITI lahir. Kenapa? Berasalkan dari pengkhianatan Indonesia. Jadi sekarang banyak yang koar-koar. Bilang Aceh di saat musibah minta bantuan, di saat lapar minta bantuan, setelah kenyang minta merdeka. Ya wajar. Karena kami dulu berdamai dengan orang Indonesia itu di saat tsunami agar boleh masuk bantuan dari dunia internasional. Tapi kenapa setelah Aceh lama berdamai, tahun 2025 kemarin pernah juga Aceh dilanda musibah. Itu sedikit saja bantuan dari Malaysia saja tertahan. Apalah. Banyak orang Indonesia yang masih lapar dan masuk Aceh. Tapi uang difoya-foya oleh pejabat. Buat ini, buat itu, nggak jelas. Siapa yang mau hidup seperti itu? Pastilah mereka ingin keluar. Sadar nggak? 90% hari ini Aceh menjadi musuh kalian. Bukan karena kami tidak menghargai perjuangan di masa lalu, tapi kami yang selalu ditindas dan diinjak-injak bahkan dalam negara damai. Tidak sedikit orang Aceh korban dalam negara damai. Ada orang Aceh yang ditembak tewas dalam negara damai. Tukang bakso ditembak tewas. Bos rental ditembak tewas. Imam Maskur ditembak tewas. Kalau Anda tidak paham dengan sejarah, jangan banyak bicara. Karena perdamaian Aceh itu dibeli dengan darah dan air mata. Ingat, Gunung Arak Kendau pernah merah airnya. Ingat, rumah gedung jeritan-jeritan orang-orang yang nggak pernah kembali lagi disiksa. Ingat, wanita-wanita yang dicabuli, yang diambil kehormatannya oleh para bangsat-bangsat di masa lampau. Jadi ingat, peristiwa-peristiwa itu, simpang keadilannya pernah merah. Ribuan rakyat Aceh menuntutkan keadilan, bukan menuntut kemerdekaan, tapi disambut dengan hujan peluru. Paham? Seorang ulama di Betung Atir tewas beserta muridnya. Banyak peristiwa-peristiwa tragis, termasuk di Cetut dan Alu Gandai. Tewas seorang dokter dalam kondisi hamil, namanya diharumkan menjadi rumah sakit umum daerah Pirun, yaitu Fauzia. Kenapa rumah sakit itu diberi nama itu? Kenapa itu ada? Karena di Fauzia gugur dalam masa konflik Aceh. Setelah Aceh membangkitkan Indonesia, Aceh dijajah. Darurat sipil, darurat militer, DOM. Jadi apa yang nggak diterima oleh orang Aceh, semuanya ada. Jangan banyak bicara Anda. Ya, kita sebagai orang Aceh selalu menghargai orang lain. Tidak pernah menganiaya orang lain. Salam akal sehat. Assalamualaikum.